Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indah Sylviana dengan NIM 210321100049 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penyuluhan pertanian komoditas padi. Mengapa harus komoditas padi? Saya memilih komoditas padi karena salah satu komoditas unggulan yang ada di daerah saya yaitu di daerah Sidoarjo, tepatnya yang berada di Desa Mugosari, Kecamatan Tarik, memiliki komoditas unggulan berupa padi sawah. Dan komoditas padi tersebut dalam budidayanya memiliki masalah yang menyebabkan hasil panennya kurang maksimal. Untuk itulah saya membahas komoditas padi dalam penyuluhan pertanian ini, yang mana diharapkan dengan video yang saya buat ini bisa menjadi pengetahuan baru ataupun solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, keadaan pertanian padi sawah Desa Mugosari. Kedua, permasalahan yang terjadi pada pertanian padi sawah tersebut. Ketiga, tujuan dari penyuluhan pertanian. Keempat, cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, rekomendasi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi pada pertanian padi sawah di Desa Mugosari. Yang pertama, bagaimana sih keadaan pertanian padi sawah di Desa Mugosari? Desa Mugosari merupakan daerah yang berada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Mugosari memiliki lahan persawahan dengan luas sebesar 91.458 hektar per meter persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 3.141 orang. Seluruh petani di Desa Mugosari mengelola sawahnya dengan menanam tanaman padi. Pada tahun 2019, Desa Mugosari memiliki luas tanam dan luas panen padi sebesar 189,6 hektar dan menghasilkan jumlah produksi sebesar 1.213,44 ton. Hasil panen yang cukup besar tersebut dapat diperoleh karena tersedianya lahan pertanian yang sangat memadai untuk menghasilkan produksi padi yang cukup besar. Lalu, apakah yang menjadi permasalahan jika produksi padi di Desa Mugosari sudah cukup besar? Berdasarkan data yang diperoleh, hasil produksi padi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yang pada tahun sebelumnya memiliki hasil produksi sebesar 1.213,44 ton, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 78 ton, sehingga memiliki hasil produksi sebesar 1.135,44 ton. Penurunan jumlah produksi padi tersebut terjadi karena adanya serangan hama wereng dan hama tikus yang mengakibatkan kegagalan panen para petani padi. Nah, melihat kondisi tersebut, maka tujuan dari penyuluhan pertanian ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi padi di Desa Mugosari agar minimal bisa kembali normal seperti pada tahun 2019, sehingga seiring berjalannya waktu bisa meningkatkan kesejahteraan petani Desa Mugosari. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan jangka pendek dari penyuluhan pertanian ini adalah untuk meningkatkan hasil produksi padi minimal 78 ton, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani Desa Mugosari. Lalu, bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai? Untuk meningkatkan hasil produksi padi minimal sebesar 78 ton yang harus dilakukan pertama kali yaitu dengan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan mengenai hama wereng dan hama tikus. Karena jika permasalahan hama yang tidak segera diatasi, maka kegagalan panen dan menurunnya hasil produksi pertanian akan terus terjadi, yang akan mengakibatkan kerugian besar yang dialami oleh para petani padi di Desa Mugosari. Maka dari itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat petani Desa Mugosari untuk bisa menyelesaikan permasalahan hama wereng dan tikus. Nah, untuk mengatasi kegagalan panen akibat serangan hama wereng dan hama tikus, dapat dilakukan pengendalian secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu bisa dengan cara alami, seperti membersihkan saluran-saluran air, menghilangkan penumpukan jerami di lahan sawah, penggunaan musuh alami seperti burung hantu, orang-orangan sawah, dan juga bunga sekar atau bunga pacak Cina.
yang mana bunga tersebut mampu menarik perhatian hama lereng di mana hama tersebut menempel pada batang padi dan menghisap dari batang tersebut. Yang kedua yaitu bisa dengan cara mekanis, seperti menggunakan alat semprot api dengan menyasar lubang-lubang tikus, yang mana kegiatan ini membutuhkan kerjasama antar pemilik lahan atau petani. Selain itu, bisa menggunakan perangkap dan racun tikus pada sudut-sudut yang dianggap potensial, seperti sarang, tempat yang sering dilewati, dan tempat berkumpulnya hama tikus. Yang ketiga, bisa dengan cara elektrik yang dapat dilakukan dengan pengusir tikus tenaga surya. Pengusir tikus menggunakan suara ultrasonik dan cahaya yang dapat digunakan untuk menyinari lahan dengan periode waktu tertentu. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut yang merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai hama lereng dan hama tikus. Setelah permasalahan hama lereng dan tikus dapat terselesaikan, langkah selanjutnya untuk meningkatkan hasil produksi padi di Desa Mergosari yaitu dengan menggunakan sistem tanam jejer legowo. Tanaman memiliki kebutuhan akan cahaya matahari dan udara untuk menunjang pertumbuhannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan kondisi tanaman yang terkena sinar matahari penuh dan terlindungi dari sinar matahari. Baik itu pertumbuhan maupun produksinya akan lebih bagus ketika tanaman mendapatkan sinar matahari penuh. Begitu pula dengan udara. Dengan penggunaan sistem jejer legowo yang tepat, maka tanaman akan mendapatkan cukup sinar matahari dan udara, sehingga pertumbuhannya dan hasilnya lebih bagus. Selain itu, dengan sistem tanam jejer legowo, jumlah rumpun tanaman akan semakin meningkat, sehingga produksi bisa meningkat tanpa harus menambah luasan lahan. Yang kedua, bisa dengan menerapkan satu lubang satu tanaman. Bibit ditanam pada lahan sawah dengan satu lubang satu bibit, sehingga tidak terjadi persaingan dalam pemenuhan kebutuhan akan air dan hara pada saat tanaman mulai akan tumbuh. Dengan begitu, dapat diperoleh hasil tanaman padi yang lebih bagus. Selanjutnya, bisa dengan melakukan pengairan berselang. Pengairan berselang ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya dapat menghemat penggunaan air irigasi, sehingga area yang dialiri lebih luas, memberikan kesempatan akar untuk tumbuh lebih bagus, karena ada udara yang masuk ke dalam tanah lebih banyak. Akar yang berkembang lebih dalam akan menyerap unsur hara dan air yang lebih banyak pula, menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen. Sehingga dengan melihat beberapa keuntungan dari pengairan berselang tersebut, diharapkan dapat memperoleh hasil tanaman padi yang lebih bagus. Langkah terakhir yaitu dengan menerapkan pemupukan yang berimbang. Hal ini perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan juga dapat meningkatkan kesehatan tanaman. Dengan melihat hal tersebut, maka bisa memperoleh hasil tanaman padi yang lebih bagus. Poin terakhir, rekomendasi yang dapat saya sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pertanian padi sawah di Desa Mergosari, yaitu yang pertama, bisa dengan menyelesaikan permasalahan hama lereng dan tikus terlebih dahulu, bisa dengan cara alami, mekanis, maupun elektrik. Kedua, bisa dengan menerapkan sistem tanam jejer legowo. Ketiga, dengan menerapkan satu lubang satu tanaman. Keempat, dengan melakukan pengairan berselang. Dan terakhir, bisa dengan menerapkan pemupukan yang berimbang. Rekomendasi tersebut berdasarkan cara untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian, yang mana sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Maka, dengan beberapa cara atau rekomendasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil produksi padi di Desa Mergosari, minimal 78 ton untuk bisa mencapai keadaan normal seperti pada tahun 2019. Berhasil tidaknya usaha untuk meningkatkan hasil produksi padi di Desa Mergosari tergantung pada dukungan dan partisipasi dari masyarakat petani Desa Mergosari itu sendiri. Untuk itu, diharapkan seluruh petani di Desa Mergosari turut andil dan berpartisipasi dalam usaha peningkatan hasil produksi padi tersebut. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa menambah wawasan kepada semua pihak. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, ataupun penyampaian dari saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.